Shalom, Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Sebelum ibadah dimulai, bagi yang hadir dalam ruang ibadah ini, kami mohon agar handphone dimatikan atau di silent, agar ketenangan dan kekudusan ibadah tetap terjaga. Terima kasih. Marilah kita ikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita sambut dengan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan Al-Hadir. Keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara jemaat sekalian, firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama mengatakan, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 412. Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Berair hidup penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah dibuka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, yang menumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Jemaat sekalian, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5-7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Terlebih dahulu kita bernyanyi lagu pengakuan dosa dari Nafiri Rohani 46. Ya Tuhan, kami rindu disucikan, tinggallah Tuhan dalam hati kami. Segala berhala Tuhan alahkan, sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami, ya Tuhan Yesus, sucikan kami jadi putih bersih. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami berteluh salib-Mu, dengan iman disucikannya kami, sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami, ya
menjadi putih bersih. Mari kita datang di hadirat Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa serta memohon pengampunan-Nya. Allah Bapa kami yang kudus dan mulia, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan sebuah kesadaran bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami tinggal di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dalam banyak hal, pikiran, kehendak, perasaan kami sering dikuasai oleh dosa. Tuhan, tolong kami. Kami bukan manusia sempurna yang bebas dari dosa. Dalam setiap tindak tanduk kami sering menghadirkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan mengecewakan sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pengakuan jujur kami di hadapan-Mu saat ini berkenan kepadamu dan Engkau berkenan memulihkan kami, sehingga kami tidak dihambat dan tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami untuk meraih kedamaian bersama dengan Kristus. Ajar kami terus dan memberi keberanian bagi setiap kami untuk berdiri teguh di dalam kebenaran dan berani berkata tidak untuk setiap dosa yang sering mengintip kami dan sering menggodai kami. Dan ini doa kami Bapa, kami percayakan itu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 mengatakan, karena itu dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan, sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Kita nyanyikan syukur tak mudah jalannya. Tak mudah jalannya yang menuju ke surga, sebab banyak duri dan jerat. Tak mudah jalannya, tapi Yesus yang pimpin, ya beri kesukaan tiap saat. Sungguh tak mudah jalannya, sungguh tak mudah jalannya, tetapi Tuhan Yesus berjalan dekatku, ringankan beban dunia. Tak mudah jalannya, banyaklah pencobaan, bahaya pun di mana-mana. Tetapi Tuhan terus yang melindungi kami, melalui
akan perjalananku. Sungguh tak mudah jalannya, sungguh tak mudah jalannya, tetapi Tuhan Yesus berjalan dekatku, ringankan beban dunia. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di hadapan-Mu saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, karena waktu khusus yang ada di hadapan kami adalah waktu yang kudus di mana kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu, mampukan kami agar memiliki sikap hati yang kudus yang hanya berfokus untuk mendengarkan sabda Allah. Segala pikiran yang mengganggu kami, segala masalah, segala pergumulan yang lain yang ingin menghambat kami untuk memahami firman yang kudus, kiranya itu bisa ditaklukkan di dalam kuasa Kristus. Karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, baik hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu maupun juga umat-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini. Dan biarlah firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami, dan kami benar-benar, hati kami benar-benar siap sebagai lahan yang subur untuk menerima benih firman Tuhan yang sebentar lagi akan ditaburkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh, amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 27, 127, Mazmur 127 saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur kita sampai pada minggu pertama bulan September ya. Bersyukur Tuhan menolong kita sejauh ini sampai bulan September. Bulan lalu kita merayakan bulan yang disebut dengan bulan budaya, dan September ini kita merayakan yang dinamakan bulan keluarga. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sangat bersyukur bahwa tanggal 23 Agustus kemarin juga kita sebagai Gereja Kristus Kartini menghitung usianya 4 tahun. Ya kalau udah usia 4 tahun kira-kira sudah mulai bisa ngapain tuh? Oh, bawel, ngoceh ya, merangkak ya.
Oh jalannya, udah mulai jalan. Disclaimer dari sebelah sana Bapak Ibu. Jadi kita sudah usia 4 tahun terhitung dari tahun 2020. Dan di usia yang keempat tahun itu bulan Agustus kemarin juga kita diberikan kepercayaan melayani dan berpartisipasi sebagai panitia persidangan sinode. Bersyukur untuk panitia yang telah bekerja dan sangat mengapresiasi segala jerih lelah yang sudah turut berpartisipasi mensupport dari tenaga, keuangan dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita mencoba membicarakan tentang keluarga yang dibangun oleh Allah. Keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang dimulai dari pernikahan dan keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang dimulai dengan pernikahan, ayah, ibu, dan kemudian bertambah, punya anak, lalu bergabung, punya cucu kemudiannya, lalu terpisah lagi. Kira-kira begitulah. Keluarga adalah pasangan suami istri yang dianugerahkan oleh Tuhan beberapa anak di dalamnya. Nah Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana keluarga yang dibangun oleh Allah, maka yang pertama kita tanyakan, mengapa ini kita menikah? Dulu mengapa menikah Bapak Ibu? Karena cinta, karena suka sama suka ya. Ada yang berbeda? Tante Dakosta udah mulai lupa katanya. Kenapa menikah? Ya karena didesak-desak sama orang. Itu panggilan budaya. Kalau enggak menikah umur segitu udah ditanyakan se-RT kapan menikahnya gitu ya. Bosen ngedengernya, udahlah menikah aja gitu kan ya. Ada panggilan alam. Karena memang sudah waktunya menikah, udah usia, udah sampai umurnya, udah diperbolehkan oleh negara, ya menikahlah gitu. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kalau hanya ini yang menjadi alasan kita menikah, maka kita tidak berbeda dengan makhluk lain yang memang juga dimulai dari suka sama suka ya. Lalu mereka merasa sudah butuh menikah aja, mereka mau. Sudah didesak oleh lingkungannya, ada faktor biologisnya, lah ya itu ya menikah. Tidak ada keunikan pernikahan Kristen. Jadi jika hanya itu alasan, maka tidak ada keunikan kita sebagai orang Kristen mengapa ini kita menikah. Bapak Ibu jangan fokus pada gambarnya, fokus aja pada tulisannya ya. Soalnya itu hanya berlangsung di saat-saat menikah. Sekarang harus tahu usia. Sekarang sudah bentuk badan, sudah tidak elemen lagi, sudah menjadi prenagen. Jadi jangan dilakukan gambarnya, itu waktu menikah aja. Nah Bapak Ibu, apa sih dasar kita? Kalau kita memang unik dan berbeda dalam membangun sebuah keluarga, maka apa dasar kita yang berbeda? Kita belajar dari Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak Ibu, jadi dari dasar ini, semenjak penciptaan, Allah sudah mendesain bahwa keluarga harus dibentuk. Untuk apa? Untuk apa tadi dari ayat itu? Meneruskan keturunan. Ya benar Pak Yohanes. Ada lagi? Hah? Penolong yang sepadan. Ya, kenapa Pak Luki? Ya penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan artinya si Adam ya sepi sendiri dia. Kasihan Tuhan ngelihatnya. Belum sempurna dia. Sepi aja dia. Jadi kasihan Tuhan dia lihat-lihat Adam. Aduh lebih baik dikasih penolong ya. Penolong berarti melengkapi dia. Saya sering-seringkan itu kepada wanita kemarin di gereja waktu retreat juga. Itu kata penolong di situ Ezer. Pernah mendengarkan kata Ezer? Ezer itu sebenarnya selalu dilengkapkan kepada Allah. Ebenezer, Tuhan batu penolong, ya.
Jadi Bapak Ibu, ketika dikatakan bahwa aku menjadikan dia seorang penolong karena dia kesepian, dia tidak utuh, maka disitulah terjadi yang namanya lembaga pernikahan yang didesain oleh Allah. Jadi kita bisa katakan bahwa Tuhan yang membangun lembaga pernikahan, Ia yang meletakkan dasar pernikahan, dan juga Tuhan punya tujuan melaluinya. Ini adalah lembaga tertua yang didirikan oleh Allah. Sebelum negara didirikan, sebelum bangsa-bangsa terbentuk, maka yang didirikan oleh Allah apa? Lembaga pernikahan. Ini lembaga tertua. Tuhan meletakkan dasarnya dan Tuhan meletakkan tujuannya. Dia juga yang akan memelihara keluarga itu. Apakah dasar pernikahan Kristen yang unik itu? Dasar pernikahan Kristen yang unik itu adalah Tuhan dan kehendaknya. Dari pernikahan dimulai kehendak Tuhan, diyakini dipelihara oleh Tuhan untuk saling mengutuhkan sehingga memuliakan namanya. Jadi apa dasar pernikahan Kristen? Bukan karena hanya aku suka dan suka, tapi dasar kita menikah karena Tuhan mengkehendakinya. Karena Tuhan menginginkannya. Mengapa Tuhan menginginkannya? Karena melalui pernikahan itu, lembaga yang dibangun itu satu sama lain saling mengutuhkan. Jadi Bapak Ibu jangan bawel-bawel, kenapa dia begitu? Aduh, semakin hari semakin bawel. Itu memang fungsi kita untuk mengutuhkan yang bawel-bawel itu, gitu kan ya. Jadi itu pilihan yang kita sudah pilih dan dikehendaki oleh Tuhan untuk mengutuhkan dia. Memang gak ada yang sempurna, gak ada yang bebas dari masalah. Tetapi pernikahan itu adalah pernikahan yang diinginkan oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan dengan tujuan agar mereka saling mengutuhkan. Saya sering mengatakan bahwa kehadiran kita dalam rumah tangga itu bukan sebuah kebetulan. Ada anak remaja yang sering protes, mama saya aduh dari pagi sampai sore udah kayak tap, gak berhenti-berhenti, kayak mending kayak tap bagus, itu kayak tap rusak gitu. Dengung aja dari pagi sampai sore. Emang kamu mau memilih orang tua yang seperti apa? Ya orang tua seperti tetangga. Kalau digambarkan dia seperti apa? Kalau mamanya menggambarkan seperti apa sih anak yang dia rindukan, mungkin juga anak itu nggak ada dalam kriteria orang tuanya, betul kan? Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memilih itu, kita dilahirkan dari mana. Itu adalah pemberian dari Tuhan, dan di dalam rencana dan perhitungan Tuhan tepat jika kita berada di situ. Karena kita akan saling mengutuhkan. Segala kelemahannya ya yang ditahu dari orang tua pasangan suami istri, segala kelemahannya dirasa dan dipertimbangkan oleh Tuhan tepat untuk meletakkan si A dan si B di dalam keluarga itu, karena dengan kekurangan yang ada dilengkapi oleh kehadirannya. Nah saudara-saudara, tentu dasar pernikahan kita adalah Tuhan, maka setiap pilihan, setiap keputusan tidak lepas dari Tuhan dan kehendaknya. Setiap apapun yang kita pilih di dalam pergerakan kita, di dalam keluarga kita, kita memilih sesuatu, kita memutuskan sesuatu, maka kita tidak lepas dari Tuhan sebagai dasarnya dengan mengedepankan kehendak Tuhan dan pimpinannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita mengerti keunikan dari pernikahan Kristen. Ketika Tuhan meletakkan dasarnya, Dia yang merawatnya dan Dia yang meletakkan tujuannya. Bukan sembarang kita meletakkan tujuan kita sendiri. Meskipun ini lembaga kecil, tetapi Allah begitu peduli kepadanya. Keluarga merupakan gereja kecil yang sangat memungkinkan untuk mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang gereja yang maju, gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah, maka kita harus bereskan keluarga per keluarga.
betapa pentingnya kehadiran keluarga untuk membuat gereja menjadi bertumbuh maksimal, berbuah maksimal. Karena ini adalah lembaga yang didirikan Tuhan, dan di sana disajikan, dibentuk, dididik orang-orang, lalu keluar dari rumah dia membawa tampilan apa yang ada dari rumah. Kalau keluarga-keluarga sudah rusak, maka tidak heran di gereja pun dia membawa nilai yang sudah rusak. Di dalam masyarakat dia menampilkan segala macam yang rusak dari rumah tangga. Saudara-saudara, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, maka kita harus berbicara tentang keluarga yang berada di dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, keluarga kecil ini atau lembaga kecil ini sejak penciptaan Tuhan telah mendesain sebagai tempat untuk saling mengutuhkan, merayakan kasih dan kedamaian melalui relasi dan interaksi di antara anggota keluarga. Bapak Ibu, di situ ada tenda ya. Saya selalu menggambarkan bahwa pribadi itu akan menjadi berdiri kokoh, dia menjadi utuh ketika ada tali yang mengaitkannya dari beberapa sudut. Semakin banyak tali yang mengikatnya dan dia terhubung dan dia terikat kuat, semakin kokoh pribadi seseorang. Tapi tenda itu akan menjadi rapuh ketika tali itu dipotong, ketika dia dipotong dari sana sini, dia akan menjadi tumbang. Maka pribadi itu akan berdiri kokoh, akan utuh ketika dia terjalin dalam relasi-relasi yang kuat. Kalau relasi antar anggota keluarga sangat rapuh, bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada ikatan emosi yang kuat, maka tidak heran pribadi yang dihasilkan adalah pribadi-pribadi yang rapuh, pribadi-pribadi yang tidak kokoh, sehingga ada masalah sedikit akan menjadi tumbang, akan menjadi tidak kuat untuk menghadapinya. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu di dalam anggota keluarga yang 24 jam kita saling berinteraksi, walaupun di dalam dunia teknologi sekarang ini kita sudah mulai tidak berinteraksi lagi karena bahkan satu beda kamar aja kita ber-SMS-an. Seharusnya budaya untuk saling berkomunikasi, untuk saling berinteraksi itu terus dibangun, karena disitulah adanya kekuatan dari pribadi-pribadi di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita hadir sebagai pembangun relasi yang saling mengutuhkan dalam keluarga itu, Tuhan menempatkan kita sebagai bagian, bukan sebuah kebetulan. Ia ingin kita berperan dan tidak saling mengabaikan. Bapak Ibu, mari kita koreksi dan mari kita mengevaluasi keluarga kita sekarang ini dengan kesibukan yang ada dan teknologi yang tersedia. Seperti tadi, ada yang mengurung diri di dalam kamar seharian gitu ya, lalu bermain-main dengan komputernya, menjembatani dunia-dunia maya gitu ya, padahal itu tidak nyata. Akhirnya kita dituntut untuk bekerja terus dan bekerja terus tanpa lagi relasi yang kita bangun dengan erat di dalam rumah tangga. Oleh karena itu Mazmur 127 melalui Mazmur Ziarah Salomo, dia mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu, teks ini tentu saja tidak menentang keras, pekerja keras, tidak menentang orang yang bekerja dengan giat. Tidak salah untuk membangun rumah, menjaga kota dengan hati-hati bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah tugas yang penting. Bekerja keras mencari nafkah juga patut dipuji, karena beberapa Alkitab mengindikasikan dan mengarahkan kita untuk jangan malas-malasan. Persoalannya adalah mengabaikan Tuhan dalam semua usaha tersebut. Berusaha boleh, tapi jangan sampai mengabaikan Tuhan. Saudara-saudara,
Kita menikah boleh, bisa, tapi tanpa Tuhan sia-sia. Saudara-saudara, kita kerja keras bisa, tetapi tanpa Tuhan sia-sia. Kita mengawal kota, menjaga keutuhan, menjaga keamanan dari sebuah kota atau rumah tangga kita. Bisa, tapi tanpa Tuhan sia-sia. Dari semua upaya manusia yang mengandalkan dirinya sendiri tanpa Tuhan, yang dikatakan di situ kita hanya mendapat apa? Kelelahan. Makan roti dengan jerih payah. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya makan roti dengan penuh kecemasan. Dan akan mendapat malu karena kehancuran datang melalui kehidupan anak-anak. Orang demikian tidak bisa hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Saudara-saudara, kita mencari roti, terus mencari roti, ya. Dapat. Tapi kita makan kayak diburu-buru, kayak perbudakan model baru. Kita makan penuh dengan kecemasan, takut habis, takut nggak dapat lagi besoknya. Lalu dari kesibukan itu kita lupa mendidik anak-anak, sehingga itulah menjadi pintu awal kehancuran ketika anak-anak berjalan sendiri dengan kehendaknya. Dikatakan di situ tidak ada damai. Sebenarnya tidur yang diterjemahkan di situ adalah damai, ya, di dalam teks yang kita baca tadi. Mengapa tidak ada damai? Karena Tuhan memberikan tidur yang nyenyak kepada orang-orang yang dikasihinya, istirahat dan kedamaian sejati yang memungkinkan kita bisa tidur tenang. Saudara-saudara, kenapa kita tidak bisa tidur nyenyak? Karena gelisah. Masih banyak yang dipikirkan, ya. Masih banyak yang belum terselesaikan. Lalu kita pikirin itu apa selesai? Belum selesai semua. Tapi bawaannya kita tidak bisa tidur. Besoknya keleyengan, gitu kan ya. Itu yang sering terjadi. Tapi Tuhan memberikan ketenangan kepada orang yang dikasihinya. Ia memberikan ketenangan di hati, ia memberikan kepuasan di hati, sehingga orang bisa memaknai, mensyukuri, dan memanajemen yang ada. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa pemberi makan sejati adalah Tuhan. Sejak penciptaan Tuhan yang menyediakan makan bagi Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1 ayat 29 mengatakan, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kita harus meletakkan percaya, kita memang boleh dan tugas kita mencari makan. Tapi di balik semuanya itu kita juga tahu sumbernya dari Tuhan. Jadi kita jangan berputar-putar untuk mencari berkatnya, tapi kita mencari sumber berkatnya. Kadang-kadang kita terjebak mencari berkat-berkatnya tapi lupa sumber berkatnya. Kita harus mengimani bahwa sejak penciptaan Tuhan menempatkan janjinya. Ia memberikan pemeliharaan. Pada saat penciptaan semua tanaman, semua ikan-ikan, burung-burung di laut diciptakan duluan. Kemudian baru manusia diciptakan. Kenapa? Karena manusia biar ada makanan. Nanti dia hidup dari mana? Itulah desain Tuhan dari awalnya. Ia menyediakan segala sesuatu untuk manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Tapi usaha manusia apa? Ya, dia harus mencari tumbuh-tumbuhan itu, dia harus mencari pohon-pohon itu yang bisa dia makan. Allah memang sudah menyediakan. Tetapi pada dasarnya sumbernya adalah Allah dan kita sering berputar-putar pada berkatnya saja. Kita berputar-putar pada pemberiannya. Kalau sumbernya menutup, berarti kita kewalahan. Saudara-saudara, di ayat kedua sampai ayat ketiga, justru pemazmur menegaskan peran Tuhan melampaui upaya manusia untuk memberi tidur dan memberikan ketenangan sejati. Jadi ketika kita berusaha keras, maka yang diberikan Allah kadang-kadang melampaui dari apa yang kita upayakan. Oleh karena itu, usaha keras bukanlah yang pertama dan utama.
penting tapi bukan utama dan yang pertama, tetapi Tuhanlah yang utama dan pertama, karena Dialah yang menjadi pemberi dari segala-galanya. Bahkan Ia memberikan kedamaian dan ketenangan. Kedamaian dan ketenangan yang dibicarakan di ayat 2 juga berkaitan dengan kehormatan di masa tua yang dilanjutkan di ayat 3 sampai 5. Kehormatan di masa tua dalam keluarga menempatkan Tuhan sebagai kendali. Anak-anak diibaratkan sebagai anak panah yang siap dan matang bertempur melawan musuh sehingga menjaga kehormatan keluarga. Ini syair ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak dilambangkan sebagai anak panah, maka orang tua harus mengisi anak panah itu dalam senjatanya. Lalu ketika ada musuh, maka anak panah itu ditembakkan. Artinya anak-anak ini yang adalah anak panah bisa melindungi, bisa mempertahankan kotanya, bisa membuat menang, bisa dijauhkan dari rasa malu dan kekalahan. Karena kenapa? Anak-anaknya sudah diisi. Saudara-saudara yang terkasih yang dalam Yesus Kristus, musuh yang menginjak dan mempermalukan keluarga adalah nilai hidup yang tidak benar dan menghigapi anak-anak kita, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Musuh kita itu bukan manusia aja, tapi nilai hidup yang kita luput untuk membenahi anak-anak, tetapi nilai hidup itu dengan kencang mengubah anak-anak kita dan mendominasi kehidupan anak kita sehingga mereka jatuh pada pergaulan bebas dari kehidupan yang tidak bermoral, narkoba dan segala macamnya, sehingga apa yang dipermalukan, siapa yang dipermalukan adalah orang tua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang saya heran kalau ada orang tua tidak care dengan pendidikan rohani. Udahlah, dia nggak mau ke gereja, ya udahlah biarin aja gitu. Padahal gereja itu adalah salah satu yang bertugas khusus untuk membentuk pembentukan rohani bagi jemaatnya. Di lain memang pendidikan yang ada di rumah. Tapi nanti kalau udah anaknya kena narkoba, udah kena seks bebas, udah kena dengan segala macam tindakan yang amoral, baru panggil-panggil pendetanya. Tuhan, mana Tuhan? Lah, selama ini kamu di mana? Tuhan mengajarkan kita kok untuk membawa anak-anak kita kepadanya. Waktu dibaptis itu adalah iman orang tua yang bekerja kepada anak-anak. Dengan iman dia mengatakan, aku berjanji mendidik anak-anak ini sesuai dengan pendidikan Kristiani, sesuai dengan firman Tuhan. Anak dalam keluarga adalah anugerah, tetapi ia menjadi jalan untuk menjatuhkan kehormatan keluarga dan mengusik ketenangan orang tua ketika mereka tidak dipersiapkan hidup dalam kendali Allah. Banyak orang tua saat ini fokus mempersiapkan anak menjadi sukses dalam hal duniawi, tetapi absen mengajarkan anak dalam nilai kebenaran Tuhan yang menjadi fondasi hidup seperti tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Saudara-saudara, saya kadang-kadang mengamat-ngamatin ya orang yang punya anak pagi-pagi sekolah sampai jam 4 tuh. Sekolah kan, udah capek. Sampai jam 5 nanti kursus bahasa Inggris. Sampai jam 6 kursus matematika. Terus sampai jam 7 nanti kursus apa lagi. Sampai jam 8, sampai semua dikursusin. Itu otak anak seperti apa? Lelah adanya. Saya bukan antipati untuk kursus-kursus segala ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan dari sisi si anak. Kita juga harus mempertimbangkan dari sisi ada ruang gak bagi dia untuk mentransferkan nilai iman yang kita miliki kepadanya. Kalau udah habis waktunya, berarti sudah tidak ada waktu lagi untuk kita mengajarkan nilai-nilai Kristiani. Kita lupa bahwa itu adalah dasar pokok yang
yang mengendap di dalam memori seseorang dan bersifat long term memory. Bapak Ibu, di dalam usia-usia emas, usia-usia dini itu ada yang disebut dengan usia emas. Anak-anak itu ketika dia diberikan, diajarkan dengan sesuatu secara berulang-ulang, maka itu akan meninggalkan jejak di long term memorinya, dalam memori jangka panjangnya. Dan ketika dia tua, udah beranjak dewasa, udah mau usia, itu long term memory itu akan diputar lagi sehingga ia sulit meninggalkan apa yang telah dia dapatkan sebelumnya. Kalau kita absen untuk menerapkan nilai-nilai iman kepadanya di usia-usia dini di mana dia menyerap, meniru iman kita, maka dia tidak punya pegangan, cepat goyah ketika dia usia-usia dewasa bahkan sudah tua. Saudara-saudara, Ulangan pasal 4, pasal 6 ayat 4 sampai 9, hai orang Tuhan kita adalah Esa, ajarkanlah anakmu berulang-ulang di saat dia pergi, di saat dia berdiri, di saat dia tidur. Dia harus menjadi, orang tua harus menjadi militan untuk mengajarkan anak, karena itu adalah hal penting. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, kadang-kadang saya miris perkumpulan orang tua di grup. Udahlah, Alkitab kan diwajibkan bawa Alkitab. Alkitab nggak usah, tinggalin aja di laci katanya gitu, di loker sekolah. Nggak usah dibawa. Saya nggak punya Alkitab di rumah, dan dengan bangganya mengatakan itu. Padahal Kristen. Dan saya menjadi miris. Suatu saat anaknya menghadapi masalah, dia mendidik seperti apa? Nilai apa yang dia pakai? Oleh karena itu juga saya selalu mengajarkan kepada pasangan-pasangan, jangan menikah beda agama. Kenapa? Kamu mendidik anak dengan nilai dan prinsip yang seperti apa? Kadang-kadang akan menjadi sumber pertengkaran. Si bapak bilang begini, si ibu bilang begini. Karena nilai iman yang berbeda, sehingga anak berada di dalam konflik. Dan salah satu yang diwawancara di TV, agama saya ada 4. Gitu. Bangga? Enggak. Karena kenapa? Dia nggak punya pendirian, itu namanya. Dia nggak punya dasar yang kuat, sehingga dia mengatakan bahwa apa aja lah yang bisa membawa keuntungan buat saya secara dunia. Karena dia nggak punya keteguhan. Bapaknya mengajarkan apa, ibunya mengajarkan apa. Dia berada dalam konflik dan suka-sukanya dia pergi kemana. Semua agama dia jejaki, dan 4 agamanya menurut wawancaranya di podcast. Saudara-saudara, anak yang dibekali dengan kebenaran Allah kelak akan membuat orang tuanya mengalami ketenangan dan kedamaian sampai masa tua. Ada keluarga yang sukses secara ekonomi, jabatan tinggi-tinggi, tapi lupa meluangkan waktu bagi keluarga sehingga masa depan menjadi suram. Anak-anak menempuh jalannya yang salah dan memilih hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan. Di usia tua nanti orang tuanya menjadi repot. Kerja anaknya bukan membantu orang tuanya, tetapi justru menambah pusing orang tuanya. Karena kenapa? Anaknya hanya tahu berebut warisan. Tidak ada yang lebih daripada itu. Anaknya hanya tahu gontok-gontokan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga Kristiani yang sukses tidak diukur dari seberapa mampu yang merengkuh isi dunia ini, tetapi diukur dari seberapa damai keluarganya karena dipimpin oleh Tuhan. Maka kedamaian akan tercipta ketika anak-anak hidup di jalan Tuhan, saling mengisi dan hidup dalam kebenaran. Inilah tujuan awal dari pernikahan, di mana Allah bangun keluarga itu. Dia meletakkan dasarnya, yaitu Allah dan kehendaknya sendiri, dan dia menargetkan bahwa keluarga itu hidup di dalam kedamaian sehingga mereka saling mengutuhkan dan lembaga pernikahan itu memuliakan Allah. Saudara-saudara, mari kita mengevaluasi rumah tangga kita. Rumah tangga ya, bukan rumah duka. Kalau rumah tangga udah penuh dengan air mata, itu rumah duka namanya. Udah jelas-jelas itu bukan rumah tangga lagi. Di dalam rumah tangga kita mencoba mengevaluasi eksteriornya, seperti sebuah bangunan, seperti apa tampilannya di luar. Ada yang tidak malu-malu teriak-teriak ya. Tetangga-tetangga pada datang untuk mendamaikan. Itu eksteriornya udah orang datang lewat di depannya aja udah malas gitu.
Lalu ada juga rumah yang kita masukin di luar indah, mewah, tapi di dalamnya, interiornya di dalam kacau balau. Ya, karena relasi-relasi yang terbangun, kacau suasananya. Kita mengevaluasi iklim dan suasana. Kadang-kadang indah, tapi tidak di dalam suasana kasih. Ya, diam-diaman, orang gak betah tinggal di dalamnya. Ya, gak ada kan yang saling punggung-punggungan suami istri kan? Enggak lah. Di mana-mana mah selalu ada masalah suami istri itu. Saya pun juga ada masalah sama suami, kadang-kadang. Tapi itu kan masalahnya harus diselesaikan secara dewasa. Saudara-saudara, kita membangun iklim dalam menyelesaikan masalah seperti apa? Apakah iklim yang kita bangun itu menyehatkan buat kita, membuat kita damai? Atau justru menambah-nambah masalah? Karena masalah yang tidak bisa dimanajemen dengan baik akan menimbulkan masalah baru. Percayalah bahwa dalam setiap rumah tangga selalu ada kerikil tajam. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada kerikil tajamnya. Tapi kerikil tajam itu harus dimanajemen dengan baik. Karena memang disitulah keahlian kita untuk sebagai anak Tuhan untuk bisa terus berpegang kepada Tuhan. Dalam saling menciptakan suasana. Suasananya kalau ada masalah tidak perlu diselesaikan dengan diam-diaman bertahun-tahun. Ada suami istri yang pisah kamar gitu. Kalau pisah kamar karena alasan penyakit nggak masalah ya. Itu lain lagi urusannya. Kalau pisah kamar karena nggak mau ngelihat mukanya, astaga, itu sudah bahaya. Karena kenapa? Sebenarnya setiap kita menikah itu pilihan kita kan. Kalau pilihan kita itu menurut kita sekarang buruk sekali, berarti yang jelek siapa sebenarnya? Ya kita yang memilih. Kenapa dia memilih yang buruk itu? Artinya sebenarnya bahwa kita terus merayakan kasih. Enggak perlu sampai teriak-teriak, sampai tetangga dengar, sampai se-RT harus mendamaikan, sampai sekampung harus tahu masalah yang ada di dalam rumah tangga. Tapi benar kita mesti konseling terhadap hal-hal tertentu, kita mesti bertukar pikiran untuk hal-hal tertentu. Tapi bukan untuk dalam rangka masalah kecil langsung sekampung harus tahu gitu. Nah Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi rumah tangga kita, memandang kembali seperti apa rumah yang kita miliki seperti ini. Apakah ada ketenangan dan kedamaian dalam keluarga kita? Jika tidak, mungkinkah kita telah salah menempatkan Tuhan dalam keluarga? Apa ego kita yang sering berjalan dalam menyelesaikan masalah? Apa keakuan kita yang sering berjalan untuk menempuh dan menghadapi masalah? Jangan-jangan Tuhan kita sudah tinggalkan sedemikian jauh. Kita merasa hebat dalam mengendalikan, kita merasa mampu sehingga keluarga kita juga terasa panas ada di sekeliling kita. Jika itu yang terjadi, mari datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan kehancuran. Karena Tuhan merindukan kita menghidupi kedamaian di dalam rumah tangga, bukan justru keributan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berhenti sejenak. Kita hening. Akuilah bahwa di hadapan Tuhan kita pun juga manusia tidak sempurna. Pasangan kita, anak kita bukanlah manusia yang seutuhnya sempurna. Terimalah dalam kelemahannya pengampunan yang terus mengalir dan kasih yang melampaui segala keburukan. Tuhan berkenanlah hadir dengan doa dan pengakuan jujur dari setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur punya keluarga dan memohon pemeliharaan terus-menerus. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Untuk meresponi firman Allah yang baru saja kita dengar, maka bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sedi Hatigea dari Gereja Kristus Kartini untuk pelayanan firman-Nya. Dan juga kepada seluruh penata layanan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, kami undang untuk berdiri agar kami bisa menyampaikan salam. Tidak ada, kami lanjut. Berikutnya adalah laporan persembahan yang dapat dilihat melalui layar dan lebih rincinya dapat dilihat melalui warta digital Gereja Kristus Kartini yang dibagikan setiap minggunya. Majelis Gereja Kristus Kartini mengucapkan terima kasih atas persembahan terbaik yang dipersembahkan jemaat untuk Tuhan dalam bentuk daya, dana, dan doa. Jadwal ibadah sepekan ke depan, yang pertama, pendalaman Alkitab hari Kamis tanggal 5 September 2024 pukul 19.30 melalui Zoom dengan tema tempat perlindungan diambil dari Mazmur 91, dilayani oleh Bapak Endi Darmawan. Kami informasikan juga bahwa pendalaman Alkitab hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 diikuti oleh 13 orang. Ibadah Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 8 dilayani oleh Bapak Pendeta Cahyono Chandra dari Gereja Kristus Ketapang dengan tema Keluarga yang Menyembahkan Tuhan diambil dari Yosua 24 ayat 14 hingga 21. Berikutnya program 10.000. Dalam rangka memulai pengumpulan dana untuk renovasi bangunan sebelah gereja atau Persil Kartini, maka Majelis Gereja Kristus Kartini telah menyediakan satu kotak persembahan khusus untuk dana pembangunan. Jemaat dapat berpartisipasi dengan menyisihkan dan memasukkan uang dalam kotak persembahan dengan jumlah minimal Rp10.000. Penetapan angka ini bertujuan agar semua jemaat dari berbagai kalangan ekonomi dapat berpartisipasi untuk terlibat dalam upaya pembangunan, sehingga kelak bangunan yang jadi merupakan hasil dari partisipasi bersama dan setiap jemaat memiliki sense of belonging atau rasa kepemilikan yang sama. Yang kelima, dalam rangka menutup bulan keluarga 2024, Gereja Kristus Kartini akan mengadakan acara kebersamaan di Gunung Mas Puncak Bogor pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang dikoordinir oleh BP Pria Gereja Kristus Kartini. Demi mempermudah dalam hal penyediaan akomodasi bagi Bapak dan Ibu yang mau ikut dalam ibadah bersama tersebut, dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Lukito atau Bapak David. Kepada keduanya dipersilakan berdiri. Terima kasih.
Berikutnya, lowongan pekerjaan. Gereja Kristus Kartini membuka kesempatan kerja sebagai tata usaha di Gereja Kristus Kartini yang aktif per Oktober 2024. Adapun kriteria yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, beragama Kristen, bisa mengoperasikan komputer minimal Microsoft Word, usia antara 20 sampai 45 tahun, pendidikan minimal SMU atau setara, memiliki jiwa pelayanan yang baik, ramah dan bekerja keras. Bagi yang berminat dapat mengirimkan surat lamaran yang ditujukan kepada Majelis Gereja Kristus Kartini dengan memperhatikan kriteria di atas. Dan yang terakhir, retreat wanita Gereja Kristus Kartini. Kami mewakili Komisi Wanita Gereja Kristus Kartini menyampaikan bahwa pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 23 dan 24 Agustus 2024 di The Village Pancawati Bogor telah diadakan retreat Komisi Wanita Gereja Kristus Kartini. Puji Tuhan Bapak Ibu, retreat bisa berjalan dengan lancar dan yang mengikuti ibu-ibu sebanyak 30, semua sehat-sehat dan sukacita. Komisi Wanita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gea, juga majelis yang telah mendukung terlaksananya kegiatan retreat ini. Dan juga terima kasih kepada tim remaja, Angel, Nina, dan Felis yang telah membantu membuat acara kebersamaan yang menarik dan membuat Ibu sukacita semua. Dan berikut kami tayangkan foto-foto selama kegiatan retreat berlangsung. Demikian warta hari ini. Informasi lain yang berhubungan dengan pelayanan secara keseluruhan dapat disimak melalui warta jemaat digital yang dibagikan di grup WA Jemaat Gereja Kristus Kartini. Rohaniwan dan Penatua Gereja Kristus Kartini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita satukan hati menaikkan syafaat kita bersama-sama berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami yang kami alami saat ini, karena begitu banyak turut campur tangan Tuhan yang mengendalikan sejarah bangsa ini, terutama pada masa-masa COVID yang telah berlalu, di mana keadaan itu cukup mencekam bagi kami dan menakutkan. Tapi saat ini kami bersyukur Tuhan mulai memulihkan satu persatu, dan terus kami menaruh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus memberikan pemulihan dalam berbagai aspek yang ikut menjadi dampak daripada COVID yang telah berlalu. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan sosial kami, sehingga dapat berjalan dengan baik dan kehidupan bisa berlangsung dengan damai di tengah-tengah bumi ini. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sedang bergumul di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau yang menolong dalam segala apapun yang mereka doakan, baik dalam pergumulan berumah tangga maupun pergumulan dalam hal ekonomi, juga pekerjaan, dan terlebih-lebih sakit. Tuhan kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan jalan keluar sehingga mereka tidak salah jalan. Kami berdoa secara khusus untuk memohon pertolongan Tuhan bagi saudara kami yang berada dalam kondisi yang sakit. Kami berdoa untuk Ananda Eki Mardiansa, Bapak Tatang, Bapak Kiki, Bapak Anton, Ibu Lalan, Ibu Ancelunin, Ibu Leliana Sutantra, Ibu Mariam Natasa Putra, Bapak Setia Budi Brata Halim, Ibu Els Bowens, Ibu Kun Kurnia, Bapak Paulus Abraham Hukom, dan Ibu Eli Mardiah. Kami percayakan mereka di dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan harapan di tengah-tengah situasi sakit sekalipun.
Kami berdoa untuk pekerjaan misi. Kami rindu bahwa semua bangsa mengenal Tuhan dan mempercayakan kehidupan mereka kepadamu. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk suku Pegagan atau rumpun Ogan. Kami berdoa rumpun ini berada di lokasi Provinsi Sumatera Selatan. Biarlah terang kasih Tuhan nyata di tengah-tengah suku ini sehingga mereka berjumpa dengan terang dunia yang membuka hati mereka dan menerangi jalan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja agar juga bekerja sama untuk bisa menjangkau suku-suku terabaikan dalam pengabaran Injil, sehingga mereka juga memberikan gerakan-gerakan dan support, karena tugas pengabaran Injil adalah tugas kami bersama. Kami berdoa untuk tenaga yang menyediakan diri untuk menjadi misionari dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang membukakan jalan dan kuatkan hati mereka untuk tetap pada panggilan untuk menjadi pengabar Injil. Segala kendala dan tantangan yang ada, biarlah itu bisa mereka hadapi dengan kekuatan dari Allah. Dan kami berdoa untuk gereja kami yang terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan iman melalui retreat, melalui kebersamaan dalam bulan keluarga ini nanti tanggal 28 September. Tuhan tolong agar semua bisa berjalan dengan baik, dan melalui kegiatan-kegiatan ini nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin terikat dalam ikatan persaudaraan dengan emosi yang saling kuat untuk menopang dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Bapa, ini doa kami, doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan bagi kami. Kami melandaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, nyanyian doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Amplop persembahan telah disediakan di kursi masing-masing dan mohon dimasukkan ke dalam kotak persembahan waktu kita meninggalkan gereja. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian persembahan dari Novidi Rohani nomor 308 bait yang pertama dan kedua.
Gunakan waktu yang diberi Tuhan. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, kehidupan dan waktumu singkat. Apa yang tersisa dalam hidupmu, karya kasihmu yang tinggal tetap. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Ayat 2 saya undang Bapak Ibu bangkit. Janganlah sia-siakan waktumu, tolonglah jatuh hibur yang sedih. Berilah cahayamu bagi sinar pagi, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, yang beri sentosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak mengucap syukur atas kasih-Mu yang berlimpah bagi kami, untuk berkat dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan pada kami dari hari ke hari, yang mendasari kami untuk datang membawa persembahan ini. Yang kami sadari semua ini berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang, dan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah membawa persembahan ini. Berkati juga jemaat yang sudah datang untuk beribadah di tempat ini. Berilah hikmah kepada anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, agar dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian tetap berdiri, kita masuk di dalam pengutusan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh. Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
memimpinnya dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah beri syukur serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Hai, Ibu cantik. Selamat hari Minggu kok.